nggak mau mereka lewat di teritori udara dia, nggak mungkin bisa lewat, sama dia paling dihantam. Itu aja. Jadi sekarang lagi tunggu. Memang Israel sama orang-orang Hadron memang dibodoh-bodohin. Katanya, oh sekarang Israel diem, gak ada suara. Habis dikasih 200 roket, dia nggak berani ngelawan. Nah, bilang, wait a minute. Kan ini lagi wait and see, lagi ancang-ancang. Soalnya ini kesempatan besar, Pak Kok. Betul. Kapan lagi bisa ngancurin Kapan lagi bisa ngacak-ngacak Lebanon, Yaman, Lebanon, Gaza, Syria. Iran. Benar. Ini kesempatan besar. Ya kan? Soalnya kalau ditunggu tambah lama, tambah ini, tambah ngaco si Iran ini. Melunjak. Tapi memang Israel nyerang beneran, nyerang duluan, macam Oktober 7 itu, Hamas nyerang duluan, itu nggak mungkin Israel nyerang duluan. Israel kerjanya defensif, membela diri. Tapi sekarang ini gara-gara Oktober berapa itu? Oktober 1 ya, waktu diserang itu sama Iran. Waktu roketnya dikirim itu. Oktober 1. Nah, ini kesempatan kita balas dendam. Dan semua negara dunia udah bilang Israel has the right to defend themselves. Tapi dia nggak buru-buru hari yang sama dibalas itu, nggak mungkin. Dipikir dulu. Kita orang pintar, mereka orang pintar. Pikir dulu, yang mau dihancurin yang mana, ya kan? Nah, tapi kalau cium-cium nggak si Gilbert nggak ngelawan kalau si Gilbert ngelawan kan perpuluhan jatuh, Pak. Ya kan udah kaya dia, ini cukup lah. Orang itu ini bilang cukup, Andi. Iya, bottom line kan cuan. Nggak cuan ya ngapain? Cukup lah, cuannya udah cukup lah. Ya, namanya manusia kan tamak, mana ada pada cukup. Oke, ini kemarin yang tanyain si Ompong itu, kita belum dijawab. Pertanyaan saya itu, KPI ini kan ngurusi pemberitaan di Indonesia. Kalau ada pemberitaan bohong ya di TV One atau di Tribune, ini KPI kok nggak ngomong apa-apa gitu, Pak Bos. Jadi ini kalau kita lihat ya perbedaan dari pemberitaan asing sama pemberitaan di Indonesia itu kok 180 derajat. Itu boleh dikatakan satu pembodohan rakyat itu kan. Apa yang diberitakan itu tendensinya ya ke kadrun. Itu yang saya tanya, saya nggak ngerti. Kedua, sekarang mereka udah bilang katanya, oh Iran ini menang, roketnya jatuh semua. Sekarang Israel diem, nggak berani ngelawan. Saya bilang, hey wait a minute, tunggu sebentar. Israel ini lagi nunggu wait and see to retaliate. Jadi mereka lagi nunggu gimana. Soalnya mereka dapat pressure dari US untuk tidak menghantam power nuklirnya. Tapi Israel pikiran panjang, kalau gua nggak habisin, ini kesempatan, kalau gua nggak habisin sekarang, lain kali mereka ngabisin kita pakai nuklir. Soalnya apa? Sekarang itu di Iran itu mereka punya nuclear enrichment, tapi mereka nggak punya nuclear warhead yet. Jadi masih belum punya nuclear warhead. Kesatu. Kedua, nuklir, kalau umpama dia punya nuclear warhead, itu delivery-nya gimana? Ngirimnya caranya gimana? Dia pakai roket lewat udara. Si Jordan nggak mungkin mau terima. Sama si Jordan udah dihancurin dulu. Sama Egypt juga ikut dihancurin. Soalnya nanti bakalan negara dia kena. Syria juga bakalan melawan Iran. Kan gitu. Jadi perlu diingat benar nuklir ada, dia nuclear enrichment memang betul, tapi mereka masih belum punya bom. Satu pun saya rasa mereka masih belum punya bom. Jadi mereka ngomongnya gede, bisa dikirim lewat intercontinental ballistic missile. Ya, right, nggak bisa. Nanti si Jordan nggak mau mereka lewat di teritori udara dia. Nggak mungkin bisa lewat. Sama dia paling dihantam.
Itu aja. Jadi sekarang lagi tunggu. Memang Israel sama orang-orang Hadron memang dibodoh-bodohin. Katanya, oh sekarang Israel diem, gak ada suara. Habis dikasih 200 roket, dia nggak berani ngelawan. Nah, bilang, wait a minute. Kan ini lagi wait and see, lagi ancang-ancang. Soalnya ini kesempatan besar, Pak Po. Betul. Kapan lagi bisa ngancurin Kapan Iran? lagi bisa ngacak-ngacak Lebanon, Yaman, Lebanon, Gaza, Syria, Iran. benar. Ini kesempatan besar. Ya kan? Soalnya kalau ditunggu tambah lama, tambah ini, tambah ngaco si Iran ini. Melunjak. Tapi memang Israel nyerang beneran, nyerang duluan, macam Oktober 7 itu, Hamas nyerang duluan, itu nggak mungkin Israel nyerang duluan. Israel kerjanya defensif, membela diri. Tapi sekarang ini gara-gara Oktober berapa itu? Oktober 1 ya, waktu diserang itu sama Iran. Waktu roketnya dikirim itu. Oktober 1. Nah ini kesempatan kita balas dendam. Dan semua negara dunia udah bilang Israel has the right to defend themselves. Tapi dia nggak buru-buru hari yang sama dibalas itu nggak mungkin. Dipikir dulu. Kita orang pintar, mereka orang pintar. Pikir dulu. Yang mau dihancurin yang mana, ya kan? Yang mau dihancurin ini pusat listrik, pusat air, pusat military base, atau semua airportnya dihancurin, atau apa. Jadi mereka ini lagi pasang ancang-ancang. Tenang aja. Itu aja deh, Taman. Ini ada Bu Ellen nih, Pak. Iya, Bu Ellen. Lanjut, Ellen. Ya, shalom Pastor dan semuanya. Shalom. Pastor, minggu lalu kan hari Kamis ya, waktu Pak Tobing isi acara ini ya, Pak Andi itu ada, maksudnya kasih opini, kasih usulan gitu ya. Pak Andi duluan yang kasih usulan bahwa maksudnya kalau Pancasila ini diajarkan lebih luas lagi gitu. Maksudnya jangan hanya dikumandangkan di Zoom ini, kira-kira begitu. Terus saya kepikiran juga, oh iya juga ya gitu. Terus saya bertanya ke Pak Tobing gitu ya, bagaimana seharusnya kan ada yang sampein gitu. Sebenarnya saya mau ngomong hari Senin, pas ada Pak Putih tuh, Pastor ya. Tapi di situ kan ada Pak Tobing hari Senin itu, lama kan gitu, karena ada makanan sehat itu gitu. Terus kemarin Selasa nggak keburu gitu ya, gitu. Nah, jadi hari ini mumpung tidak ada Pak Tobingnya gitu. Maksudnya Pak, tenaga dan pikiran Pak Tobing itu kan masih sangat dibutuhkan di Indonesia ini gitu. Sayang banget gitu loh kalau tidak dikaryakan lebih lagi demi Indonesia ini gitu loh. Nah, untuk itu message-nya ini harus disampaikan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya beliau ini mengajar dengan jumlah yang jauh lebih luas gitu, seperti zaman Pak Harto dulu gitu. Ada penataran P4 lah, apalah, pegawai negeri, apa segala macam, bukan hanya diajarkan di sekolah saja, intinya seperti itu. Dan minggu lalu pun Pak Teddy ada berpendapat bahwa ada salah satu partai yang tidak berasaskan Pancasila di itunya, di pembukaan lah partainya gitu. Kok bisa dibiarkan lolos seperti itu gitu. Artinya kalau dia tidak berdasarkan Pancasila, artinya kan berdasarkan apa dong gitu. Kok diizinkan? Udah jelas-jelas kan berarti radikal gitu. Nah, untuk itu harus menyampaikannya kemana, Pastor gitu, supaya Pak Tobing ini tetap, saya percaya Pak Tobing tidak mengejar pangkat, jabatan, dan sebagainya, tetapi ingin mendidik bangsa ini supaya lebih mudeng, terbuka, jangan goblok gitu loh. Jadi harus ngadunya kemana, Pastor gitu. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Lanjut dulu nih. Sebentar. Siapa mau jawab nih? Tasya mau jawab. Permesta mau jawab nih. Shalom. Shalom. Ya, ini tadi bagus ya triggernya Pak Paul. Kita bicara
dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di Indonesia, ya saya selalu jujur aja kritis lah, walaupun itu seorang pakar pertahanan, mau dia profesor, doktor, tetapi dia tidak melihat, ya kalau jujur aja, kalau dia kritis itu, kalau dia realistis, dia punya kemampuan melihat angkatan perang dulu gitu. Sebelum kita berbicara dikuasai oleh negara ini, negara itu gitu. Contoh ya, kalau Israel itu, ya secara teknologi, saya bilang inovatif teknologi, saya bilang, dia itu sudah melakukan sistem perang bintang. Artinya, saya jangan dulu ke bintang gitu, saya ke darat dulu. Dia punya amfibi, ya dia punya angkatan udara yang kuat, dia punya angkatan darat yang kuat, ya. Dia punya kapal selam yang kuat, ya. Dia punya teknologi yang kuat, mampu mendeteksi. Mereka secara dini, itu saya mau katakan kepada teman-teman di sini, nggak usah, tapi si pejabat-pejabat di Indonesia yang suka ngomong gede itu, mereka itu sudah mampu mendeteksi secara dini 20 tahun yang lalu itu di mana letak persenjataan nuklir daripada Iran. Mereka sudah ada, semua sudah terdeteksi. Ya. Mau dibilang Arab, mau dibilang di mana aja di negara sekitar dia, mereka sudah terdeteksi semua itu. Kemampuan apa aja mereka sudah tahu. Oleh sebab itu ada seorang yang sangat pintar bilang, apa yang Anda Bu Koni itu yang katakan, apa yang Anda tahu orang Israel sudah lebih dulu tahu. Itu saya kagum kalimat itu. Oleh sebab itu saya tidak terlalu setuju dengan ulasan saya bilang katak dalam tempurung itu. Ngomongnya karena cuma diam di tempat gitu. Baru cara narasinya menyampaikan, oh di sini ada 40 tentara, 50.000 tentara. Itu sekarang sudah tidak ada sistem perang begitu. Sekarang mau letakkan orang banyak. Sekarang sistem teknologi gitu. Sistem sekarang pakai cyber gitu. Ya orang tinggal tekan tombol. Sekarang sedikit yang berkualitas daripada berkuantitas tidak berkualitas. Itu sekarang mau digambarkan kepada bangsa-bangsa bilang Iran itu, ya Irak itu, Syria itu, lain sebagainya, mau menggunakan proksi identitas sekarang sudah tidak ada. Sekarang dunia berbicara kualitas. Kemarin saya nonton sebuah film itu, ya walaupun animasi kah dia atau memang sebagai apa, dia mampu menggunakan satelit melihat orang itu jam saat itu berdiri di mana. Karena CCTV-nya itu teknologinya sudah lebih tinggi lagi ya. Ini sebagai contoh teknologi. Oleh sebab orang-orang di Indonesia mau dia siapa, pakar pertahanan itu, dia artinya dia punya kemampuan pengetahuannya secara dini mau melihat perkembangan teknologi perang itu sekarang itu. Jangan seperti wawancara tadi gitu. Oh barangkali Iran pun sama, dia bicarakan Iran karena ini rakyat Iran ini pemimpinnya ada dari Sunni, sehingga mereka hormati kepada si Ayatollah ini. Bukan, itu terbalik. Cuma orang ini memframing karena dia berdiri di Indonesia di dalam negara secara kuantitas adalah Islam di Indonesia, sehingga dia berdiri di situ didasarkan pemahamannya berdiri di situ gitu. Bukan berdiri dalam konteks dia bagaimana ada pengetahuan dia tentang teknologi perang itu, kemudian strategi perang. Saya bertanya balik itu. Kalau tadi bicara senjata memang benar ada, Pak Andi sudah jelaskan tadi. Kenapa Andi baca itu? Saya mengerti itu bahwa senjata nuklir itu ada beberapa jenis, ada untuk pembangkit listrik, ada di Amerika banyak itu penggunaan nuklir untuk pembangkit listrik, ada memang dipergunakan sebagai alat perang. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan satu senjata nuklir bisa menghancurkan Israel? Nggak mungkin. Seperti kita bicara bom atom, kadang-kadang kita tergeneralisasi, umpamanya contoh bom atom. Bom atom itu bukan satu bom baru meledakkan satu kota gitu. Dia ada beberapa ribu pieces baru bisa menghancurkan satu kota gitu. Begitu juga nuklir bukan satu gitu. Nuklir itu ada beberapa proyektil yang akan ditembakkan baru hancur. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia tembakan ke Iran, kalau logikanya sama mengklaim pembicara di TV One dengan mana itu yang di Indonesia, apakah
seperdetik begitu ditembakkan rudal dari Iran langsung ke Israel. Barangkali dia membutuhkan 3-4 jam gitu. Karena strateginya sebenarnya kalau dia bicara tentang distance, contoh lah, saya bilang, dia tembakkan dari Iran. Kira-kira senjata nuklir itu kalau dia pakai drone atau dari antar pesawat ke itu, dia butuh berapa jam bisa sampai ke lokasi itu. Karena orang-orang ini dipikir nuklir ditembakkan seperdetik sudah jatuh ke situ dari daerah lain gitu. Tidak begitu cara berpikir gitu. Sekarang logikanya di nalarnya coba kita koreksi. Barangkali ini waktu ditembakkan Israel sudah ada di Iran dulu sebelum itu nuklir ditembakkan. Karena saya bilang ini Israel punya, dari dulu sudah orang sampaikan di mana dia punya kemampuan teknologi cyber yang luar biasa, dia punya angkatan perang luar biasa, dia punya F-35. Siapa punya negara di negara bagian? Saya tanya balik ini pakar-pakar di Indonesia. Saya tanya balik, siapa di negara sekitar Israel itu yang mempunyai F-35? Itu aja pertanyaan sederhana. Membantah orang-orang itu bicara ngomong diserang sana. Kemudian bertanya balik secara eskalasi lah. Siapa yang bersahabat dengan Israel? Prancis, Inggris, Amerika. Lu mau ngomong nembak-nembak baru perang dunia ketiga atau itu karena goblok sih orang ini berbicara, tidak ada analitis kritis gitu. Kenapa terjadi goblok? Karena dia terkooptasi, tersubstansi, apa dengan Islamnya di Indonesia. Begitu juga TV One, begitu TVRI, semua media di Indonesia begitu. Tidak ada kejujuran dia. Dia itu kemunafikan hanya mencari muka kepada rakyat Indonesia. Supaya dia didukung pandangannya karena dari mayoritasnya itu. Tidak menjelaskan secara realistis. Saya bilang tadi, kritis itu. Soalnya kalau di Indonesia bilang banyak orang pintar. Tetapi media ini yang memframing orang Indonesia itu menjadi bodoh. Itu dari dulu saya perhatikan. Ya. Karena apa? Media ini digunakan sebagai alat sensasi murahan untuk cari popularitas. Itu selalu saya selalu bilang. Ini dia cuma cari sensasi murahan untuk cari popularitas. Karena followernya dari kelompok-kelompok itu gitu. Kemudian dia takut itu, tersandra. Saya bilang selalu ini media kan Indonesia tersandra. Kalau yang salah ngomong begini, harilah si Muhammadiyah itu dalam kelompok-kelompok premannya gitu. Muncullah si kelompok lagi institusi agama ini, preman muncul. Melawan itu, mengkondem itu, artinya orang itu menekan aparat negara, mereka aparat hukum sehingga orang yang sebenarnya mencari kebenaran akhirnya dihukum karena mereka menyandra gitu. Ini ya saya mau bilang satu persepsi saya mau melihat bagaimana Indonesia itu bagaimana dia tidak maju karena selalu dibawakan berita-berita suatu kebohongan ya, di negara kita. Oleh sebab itu saya minta mendorong ya orang-orang yang intelektual di Indonesia kalau diwawancara televisi bicara dulu strategi, analisa dulu angkatan perangnya, kemudian bicara tentang Iran, Anda ke Iran dulu, apakah benar orang Iran itu menghormati pemimpin spiritualnya atau tidak gitu. Ternyata di sana dari negara liberal itu dia berubah menjadi negara kacau itu. Hampir ada di berita itu, hampir 60-70% orang tidak percaya kepada Ayatollah Khomeini itu, pemimpin spiritual. Anda karena pernah lihat seorang Wani Ahmad yang dibunuh itu, berapa ribu orang demo. Contoh begitu. Karena mereka tidak setuju si pemimpin spiritual, cuma pemberitaan Indonesia, karena orang Iran, masyarakat Iran selalu dengar-dengaran kepada pemimpinnya. Saya bilang bullshit ini orang. Ini karena otaknya itu, saya bilang otak katak dan tempurung. Ya saya jujur aja ya, saya bukan di Indonesia, saya di Amerika, saya memantau, saya pun jujur aja kalau hari ini saya ke Washington DC boleh, ke White House boleh, saya jujur aja, Capitol boleh, saya boleh ketemu dengan jujur saya bilang, mau ketemu dengan congressman, karena di sini bagus, kita ketemu congressman di mana aja, enak, senator di mana aja. Atau mau kemana ya? Itu kejujuran di negara-negara terbuka. Seperti saya bilang tadi, Benyamin Netanyahu itu orang jujur, orang terbuka, orang kritis. Dia tidak ada motivasi di belakang dia gitu.
Cuma Indonesia kita tadi tertrigger dengan berita-berita di Indonesia. Yang notabene adalah coba Anda dengar berita di Indonesia lebih banyak kebohongan gitu. Tapi saya bersyukur di Indonesia itu terbalik sama dengan di Iran barangkali ya. Sudah banyak kelompok-kelompok tertentu khususnya di pemerintahan kita, orang berpikirnya sudah liberal, sudah benar-benar cerdas mau melihat perkembangan dunia. Sehingga yang saya melihat sekarang ini adalah orang yang diwawancara itu adalah kelompok-kelompok sedikit yang tidak ada hubungan dengan elit politik di Indonesia, khususnya pemerintah. Saya tinggal menunggu kalau ada salah satu aparat negara berbicara tentang strategi perang antara dampak perang di Timur Tengah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau itu yang dia bahas, kemudian dia membahas tentang teknologi perang, strategi perang, ya, kekuatan perang. Nah, itu itu ada satu kecerdasan bagi kita. Jangan seperti tadi gitu. Kan dengar baik-baik ya. Dia bilang, oh di sini Amerika ada tentara banyaknya begini, di sini ada, seolah-olah dia tahu gitu. Tetapi dia cuma ambil dilansir dari berita-berita dari dengar dari orang lain. Tapi dia tidak ke sana kan. Saya jujur aja, saya pernah masuk, kalau ada orang PTRI ini, Pak Jenderal Jamaluddin pernah meeting sama saya di PTRI, mudah-mudahan ada orang New York dengar. Waktu saya diskusi dengan dia, baru dia masukkan saya ke ruangan khususnya. Dia adalah seorang jenderal. Baru dia tunjukkan peta di mana letak Tentara Perdamaian Indonesia yang ada di sana. Baru dia tunjukkan petanya. Umpamanya dia jelas ini Pak Teddy, kita kirim ke Kongo, kita kirim ke sini. Baru saya tanya tugasnya. Ada juga Indonesia sekarang jadi tentara perdamaian di Libanon. Kenapa itu tidak begini? Bagus penjelasannya, realistis. Tidak seperti ya di dalam berita itu yang tadi kita dengar. Ditanya oleh jurnalis, dijawab bla bla bla. Nanti dia nggak mengerti. Saya bilang nggak mengerti ya. Dia cuma ambil kausal secara generalis, kemudian didasarkan kebencian aja. Tidak ada informasi didasarkan kejujuran. Enak kalau bicara kejujuran itu. Kenapa sih salahnya kalau kita bilang kemampuan Israel lebih kuat dari negara-negara tetangganya? Baru kenapa sih Israel sudah kuat tentaranya? Kenapa sih Anda membunuh rakyat sipil? Kasihan mereka. Itu bagus kedengaran. Bagus karena nanti ada orang bantah, oh iya karena jadi penduduknya sipil, maka mereka tembak. Itu bagus, realistis gitu. Kemudian nanti tentara Israel kayak Hagari, Yoav Galan, atau Netanyahu, dan salah satu senator yang dikirim ke PBB, dia akan jelaskan itu kenapa saya harus membunuh, karena begini. Mereka jujur gitu, tidak mau berdusta. Gitu. Kemudian jadi pertanyaan benar dari Pak Andi. Kalau si komentator Indonesia itu pintar, ya pintar kemiter. Saya aja kalau sudah membunuh saya aja orang Indonesia. Kalau mereka sudah membunuh Menteri Pertahanan saya, Menhankam saya atau Pangap saya akan pulang. Saya ikut berperang. Mereka yang membunuh Menhankam saya, Pangap saya, ahli perang saya di Indonesia. Sekarang saya tanya balik. Kalau Anda orang Indonesia pintar, kenapa pemimpin Iran pemimpin itu yang dibunuh? Ada orang Iran, ada orang Syria, ada orang Palestina. Pemimpin perang itu dibunuh. Kenapa rakyat tidak bereaksi? Kenapa angkatan perang tidak bereaksi? Kalau ada seorang pemimpin Iran yang luar biasa, ya, yang jatuh di helikopter, mau dia siapa? Kenapa rakyat tidak bereaksi? Itu pertanyaan sederhana. Saya lain. Kalau menteri saya di Indonesia dibunuh oleh siapa? Saya akan pulang. Mau dibunuh oleh tentara Australia, mau dibunuh oleh tentara siapa? Filipina atau tentara Malaysia, Singapura. Saya pulang, saya akan berperang. Karena saya tahu orang ini berpikir untuk bangsa dan negara, untuk melindungi bangsa dan negara. Itu narasinya, paradoksnya saya mau sampaikan kepada pemimpin di Indonesia yang ngomong itu. Si Bapak itu tadi ngomong. Ya, itu yang kecerdasan kita mau sampaikan. Kita kan juga sama. Kalau memimpin orang yang jujur di dalam bangsa kita, negara kita, melindungi negara kita, menjaga negara kita, dan dibunuh oleh kelompok lain. Ya, untuk menghancur kita akan pulang, membela negara saya gitu.
Nah, sekarang pertanyaan saya tanya balik pada teman-teman, si pejabat di Indonesia, waktu pemimpin-pemimpin sudah dibunuh kok nggak ada reaksi dari Iran, seperti Pak Andi katakan tadi, nggak ada reaksi dari negara-negara mana itu mereaksi. Karena saya tahu orang itu berpikir, you kalau balas itu Israel sudah tahu di mana letak senjata nuklir, pengayaan senjata nuklir Anda ada di mana. Dia sudah menggunakan teknologi cyber teknologi. Dia nggak usah bawa yang perang-perang itu yang di darat itu cuma show apa itu ya, kalau di Amerika apa istilahnya itu yang orang-orang Israel itu tentara Israel yang lari-lari di itu cuman orang sudah mati dia tinggal aja ke sana cari yang bukti-bukti itu. Tapi orangnya sudah mati semua, sudah dibom dulu. Sudah dihancar dari peluru darat, sudah dihancar dulu dari angkatan udara, sudah dihancar sehingga mereka ke sana lah si tentara itu. Ya, untuk menyisir yang lain-lain itu. Itu strategi perang gitu. Itu luar biasa kalau bicara strategi. Oleh sebab itu saya cuma sampaikan ya, teman-teman. Kita kritis melihat itu. Untuk bukan kita, teman-teman di sini pintar, baik semua. Kita cuma mau mengkritis, mau melihat negara kita. Jangan sampai terkooptasi dengan gaya-gaya pemberitaan yang sifatnya saya bilangnya tidak ada penambahan intelektual bagi kita, pengetahuan bagi kita. Ya, terutama saya tegur pada media TV One itu yang sifatnya miring, memberitakan kebenaran-kebenaran yang terjadi di belahan bumi sekarang. Dan saya juga kagum ya kalau Pak Dr. Paul Sang sudah menjelaskan tadi ya bagaimana yang ada hitam dan yang putih. Tetapi konteksnya saya cuma dengar baik konteksnya bagaimana yang hitam itu yang terkutuk itu nanti dibangun oleh Benjamin Netanyahu dengan teknologi pertaniannya, industrinya, dia akan maju. Dia akan bikin maju yang hitam-hitam ini. Yang penting hentikanlah cara-cara kebencian terhadap semitismenya itu orang Yahudi gitu. Hentikanlah kebencian itu. Mari kita hidup damai gitu. Itu katanya dari Benjamin Netanyahu. Cuma di Benjamin Netanyahu mau menggambarkan, lihat sekarang gitu. Bagaimana orang Yahudi bisa terbang di angkasanya orang Arab, dan dia bisa ke India, dan dia melihat pembangunan, dia bagaimana bantuan orang Israel terhadap Arab Saudi, sehingga pembangunan ekonominya bertumbuh luar biasa. Bagaimana orang Israel itu bekerja sama dengan India, sehingga pertumbuhan ekonominya luar biasa, pertaniannya luar biasa. Baru dia perbandingkan dengan negara yang terkutuk, dia bilangin, yang suka kebencian. Sebenarnya manusia itu yang terkutuk, bukan itunya, lahannya, bukan itu. Manusia-manusia yang terkutuk maksudnya itu. Ya teman-teman, inilah satu pandangan saya tentang news yang berkembang sekarang ini. Kira-kira ya kalau pandangan saya salah tentang teknologi, ya tidak apa-apalah. Kemudian kedua, saya tadi dengar Ibu siapa yang mengatakan tentang Pancasila. Memang negara kita sudah dirusak oleh sistem. Kemarin ketua MPR itu yang baru diangkat itu, dia tidak berbicara tentang Pancasila, dia bicara tentang undang-undang dasar. Saya lihat ini orang, berarti ini orang tidak dididik dengan nasionalisme Pancasila itu. Kenapa? Di pidatonya dia cuma bilang kita di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum. Dia tidak pernah berbicara Pancasila. Karena negara kita sebenarnya sudah rusak. Yang masih pegang Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah militer, TNI, kepolisian, ya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Saya bersyukur masih mereka, si sipil ini yang menakutkan ini. Sudah lupa Pancasila. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda dengar si pidato yang baru diangkat ketua MPR itu. Dia tidak pernah bicara Pancasila, dia bicara tentang undang. Kiranya ini menjadi kritik bagi militer di Negara Kesatuan Indonesia. Itu bagian kritik. Itu Pak Suratin, itu si ketua MPR itu Pak. Saya minta tolonglah. Supaya di mana kita berpidato di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu berdiri di dalam Pancasila, selalu berdiri di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kemarin anggota MPR itu tidak berbicara Pancasila. Dia berbicara tentang Undang-Undang Dasar itu.
Ya itu harapan saya ya kepada pemangku jabatan di negara Indonesia. Saya tahu kritik-kritik ini bagi sipil hanya didengar oleh sipil kalau militer menegur. Kalau sipil antara sipil mereka tidak akan mendengar. Ya. Karena yang akan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia Sabang sampai Merauke cuma satu adalah hanya militer. Ya, cuma saya bersyukurlah, saya minta tolonglah kepada militer jangan terpengaruh kepada oligark karena ya saya barangkali sebagai tuduhan karena lebih banyak oligarki itu membayar militer. Itu yang jadi jelek di negara kita. Itu yang jadi rusak di negara kita. Kita Terima Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Paul. Apalagi